Banyak sekali mitos-mitos yang berkembang selama ini terkait perawatan bayi baru lahir. Mari kita ketahui kebenarannya. Beberapa contoh mitos mengatakan bayi tidak boleh dibawa keluar ruangan ataupun keluar rumah karena takut sakit akibat melihat makhluk halus. Lalu ada lagi, bayi yang harus dibedong kuat agar kakinya tidak bengkok. Kira-kira menurut Bunda semua ini mitos atau fakta ya Bun? Yuk kita bahas sama-sama. Halo Bunda cerdas semuanya, bertemu lagi di channel YouTube-nya Mama Papa Epan. Apa kabar Bunda semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan rezeki kita ya Bun. Amin. Ayo, siapa nih di sini bunda-bunda semua yang bentar lagi menjadi seorang ibu atau sedang menanti buah hatinya yang bentar lagi lahiran? Nih Bun, saya akan berbagi tips kepada bunda-bunda semua apa aja sih mitos yang beredar di kalangan masyarakat ini yang masih melekat sampai dengan zaman kita sekarang. Jadi kita para bundanya perlu dan penting banget mengetahui ilmu-ilmu yang memang fakta ataupun penting, dan mana ilmu yang diberikan oleh orang tua zaman dulu itu hanya mitos. Jadi kita perlu memilih-milih ya Bun, ilmunya yang benar dan yang salah Bun. Tapi tidak semuanya ya Bun, ilmu yang diturunkan oleh orang tua ataupun nenek moyang kita terdahulu itu semuanya salah ya Bun. Tidak semuanya ya Bun, tetapi ada sebagian ilmu yang diturunkan mereka yang sekarangnya menjadi mitos Bun, karena tidak ada sangkut pautnya sedikit pun terhadap tumbuh kembang ataupun kesehatan si kecil. Oke Bun, sebelum kita lanjut ke videonya, jika menurut Bunda semua video ini sangat bermanfaat, jangan lupa di-share ya Bun kepada teman-teman semua yang lainnya. Mungkin ada teman-teman semua yang membutuhkan info ini, dan jangan lupa juga dukungannya dengan cara klik tombol subscribe lalu like. Jangan lupa di-share tadi ya Bun, dan jangan lupa juga aktifin tombol loncengnya jika ada video terbaru Bunda semua tidak akan ketinggalan. Oke Bun, di sini saya akan membahas mitos dan fakta dalam merawat bayi baru lahir nih Bun. Jadi perlu dan penting banget kita sebagai seorang ibu memilih dan memilah ilmu-ilmu yang memang benar ada kaitannya dengan tumbuh kembangnya atau hanya ada mitosnya saja, dan bahkan ada juga yang berdampak yang sangat fatal Bun. Jadi Bunda semua jangan bingung lagi, ini adalah beberapa hal yang telah kita rangkum mitos dan fakta dalam merawat bayi baru lahir. Banyak sekali mitos-mitos yang berkembang selama ini terkait perawatan bayi baru lahir. Mari kita ketahui kebenarannya, sehingga banyak sekali beredar anjuran dan pantangan saat merawat bayi, terutama yang bayi baru lahir. Tidak jarang pantangan itu hanya mitos semata alias tak bisa terbukti kebenarannya, kan tak masuk di akal. Beberapa contoh mitos mengatakan bayi tidak boleh dibawa keluar ruangan ataupun keluar rumah karena takut sakit akibat melihat makhluk halus. Lalu ada lagi, bayi yang harus dibedong kuat agar kakinya tidak bengkok. Kira-kira menurut Bunda semua ini mitos atau fakta ya Bun? Yuk kita bahas sama-sama. Secara tak langsung, anjuran mitos ini membuat orang tua menjadi takut dan bingung. Untuk itu mari ketahui dulu fakta sebenarnya tentang mitos perawatan bayi menurut penjelasan dokter sebagai berikut. Beda budaya, beda cara merawat bayi ya Bun. Mitos dan fakta ini tidak terlepas dari budaya setiap orang. Semua anjuran dan pantangan itu umumnya dilakukan turun-temurun hingga akhirnya menjadi kebiasaan. Menurut salah satu dokter, kebiasaan ini sebenarnya hanya akan menjadi mitos yang berkaitan erat dengan budaya keluarga itu sendiri. Hanya saja dokter meyakinkan bahwa ibu sekarang lebih berpikirlah terbuka akan hal-hal tersebut. Ya, biasanya yang percaya mitos ini kan dari orang tuanya ya. Kalau ibu-ibu sekarang kebanyakan sudah berpikir luas, bisa searching di internet dan juga bisa tanya-tanya ke dokter ataupun kepada teman-teman yang udah mempunyai banyak pengalaman. Sebenarnya ada banyak sekali mitos perawatan bayi yang berseliweran di kalangan masyarakat ataupun yang terdengar di telinga kita. Namun ada beberapa contoh yang paling umum seperti yang telah kita rangkum. Yang pertama yaitu adalah bayi diberi kopi untuk mencegahnya kejang. Menurut dokter, ini adalah salah satu mitos perawatan bayi yang tidak perlu dipercaya. Pasalnya, bayi tidak butuh asupan kafein dan memberikan kopi kepada bayi tidak ada manfaat ataupun
ataupun tidak ada nutrisinya ya bun. Kebiasaan memberikan kopi ke bayi justru menyebabkan masalah kesehatan berlanjutnya. Intinya bayi hanya butuh ASI ataupun air susu ibu dan makanan bergizi untuk menunjang masa pertumbuhan mereka. Jadi baik kopi ataupun teh itu tidak dianjurkan untuk diberikan kepada bayi baru lahir atau apalagi kepada bayi di bawah usia 6 bulan. Itu sangat berbahaya ya bun. Yang kedua, bayi menyusu terus, ASI ibu tidak cukup. Bayi yang terus-menerus menyusu bukan berarti ASI ibu tidak cukup atau kosong. Jelas ini adalah mitos ya bun. Kondisi ini bisa saja terjadi saat bayi mengalami fase growth spurt atau bayi yang sedang mengalami percepatan pertumbuhan. Tanda-tandanya si kecil memang jadi lebih sering menyusu. Kondisi ini umumnya juga hanya berlangsung dalam beberapa hari saja kok bun. Jadi mitos banget ya bun. Dikatakan kalau bayinya sering nyusu itu air susu ibunya tidak cukup ataupun bisa cepat kering. Itu sangat mitos banget ya bun. Karena setiap kali anak itu menyodot ataupun mengisap dari puting ibunya, itu ASINya akan semakin produksi, semakin banyak, semakin produksi dan semakin produksi sehingga memenuhi dari kebutuhan yang dibutuhkan oleh si kecil. Jadi untuk bundanya harus tetap memakan makanan yang bergizi karena anaknya juga membutuhkan asupan yang kita makan dan disalurkan melalui ASI yang mereka hisap dari ASI kita ya bun. Yang ketiga, jangan sering digendong, nanti bau tangan. Lagi-lagi ini adalah mitos pada perawatan bayi baru lahir yang tidak terbukti benarnya. Dijelaskan oleh dokter, bau tangan adalah hal yang tidak menyangkutkan perkembangan fisik dan mental bayi. Bahkan dengan menggendong bisa membuat bayi merasa tenang dan aman. Tidak ada istilah bau tangan. Menggendong adalah salah satu cara menenangkan bayi, membuat bayi merasa nyaman dan aman karena dia merasa dipelukan orang tuanya. Dan ini adalah salah satu cara untuk membuat ikatan antara ibu dan anak itu semakin erat. Bahkan dianjurkan untuk sering menggendong anak karena bisa menciptakan hubungan erat antara ibu dan anak, apalagi bisa bersentuhan secara skin to skin. Yang keempat, pakai bantal isi beras agar kepala bayi tidak peang. Kepala bayi memang peang biasanya disebabkan karena ada penekanan di salah satu sisi. Dokter menyarankan untuk tidak perlu memakai bantal berisi beras. Untuk menghindari kepala bayi peang, ibu cukup mengganti posisi kepala si kecil. Misalnya memposisikan bayi dengan tidur miring ke kanan atau ke kiri secara bergantian ya bun. Selain itu, ibu juga bisa rutin melakukan sesi tummy time atau menengkurapkan bayi ketika si kecil memasuki usia 5 bulan. Yang kelima, ini sering banget yang saya dengar, apalagi pada saat kemarin pengalaman saya mempunyai bayi nih. Ini banyak banget para orang tua yang menyarankan seperti ini, yaitu adalah tempel koin di pusar agar pusar bayi tidak bodong ataupun tidak menonjol keluar. Sering dianjurkan pakai koin di udel bayi setelah habis lahiran. Sebaiknya dipikirkan lagi ya bun jika mau melakukan mitos perawatan bayi ini. Bayi baru lahir memang cenderung punya pusar yang menonjol, namun 90% tonjolan pusar tersebut akan menghilang seiring waktu perkembangan dan pertumbuhan si kecil. Lantas, adakah yang menjamin koin yang dipakai ke pusar anak bersih dan bermanfaat itu? Alih-alih mencegah bodong, pusar anak malah bisa tersumbat bakteri dari koin dan menyebabkan infeksi, apalagi kalau anaknya itu salah satu anak yang iritasi ataupun sensitif kulitnya ya. Kalau anaknya sensitif kulitnya bisa jadi juga terinfeksi akibat dari koin tersebut adanya bakteri-bakteri yang menempel sehingga membuat iritasi terhadap kulit anak. Nih, jadi perlu hati-hati banget kalau memang bunda ingin menggunakan salah satu mitos ini, tetapi saya tidak menyarankan. Yang keenam, bedong agar kakinya lurus. Mitos membedong bayi memang paling lazim terjadi. Banyak yang mengatakan membedong bayi bertujuan supaya kaki bayi nanti tidak berbentuk O. Hal ini dibantah oleh dokter. Menurutnya tujuan dari membedong adalah untuk menghangatkan
tubuh dan membuat si kecil nyaman serasa dipelukan. Jika mau membedong tidak perlu terlalu kuat. Ini beresiko membuat bayi susah bernapas ataupun lebih sesak. Jadi ingat ya bun, membedong hanya bertujuan untuk memberikan kehangatan dan kenyamanan untuk si kecil. Biasanya digunakan sampai dengan anak usia di bawah 40 hari ataupun 1 bulan. Di atas itu biasanya anak-anak udah tidak nyaman lagi untuk dibedong, apalagi dibedong yang terlalu erat ataupun terlalu kencang. Itu dapat menyebabkan hal yang sangat fatal. Jadi tidak dianjurkan lagi untuk membedong bayi sampai dengan usianya terlalu besar, dan juga membedongnya dengan cara yang membedong ataupun membelit yang sangat kuat. Itu tidak dianjurkan ya bun. Yang ketujuh, bayi sering menangis pertandanya melihat hantu. Mitosnya, bayi yang suka menangis pada malam hari tanpa sebab pertanda sedang melihat hantu. Faktanya bayi bisa saja sedang memasuki fase varvel cry. Pada fase ini bayi akan menangis terus-menerus tanpa sebab, dan ini merupakan salah satu cara mereka untuk berkomunikasi. Misalnya komunikasi karena popoknya basah atau bahkan lapar ingin menyusu. Jadi mitos ya bun kalau dia itu melihat hantu. Yang kedelapan, jangan keluar rumah sebelum 40 hari. Selain bedong, pantangan bayi tidak boleh keluar rumah selama 40 hari juga banyak dipercaya oleh orang tua. Katanya membawa bayi keluar rumah selain imunisasi dan berjemur bisa menyebabkan mereka sawan akibat bertemu makhluk halus. Faktanya anjuran ini ditujukan karena bayi usia 40 hari ataupun ke bawah masih rentang terkena penyakit di luar, sebab antibodi bayi baru lahir belum terbentuk sempurna. Jadi memang tidak dianjurkan ya bun untuk membawa bayi apalagi usianya di bawah 40 hari untuk keluar rumah ataupun juga untuk berjalan-jalan, kecuali dengan kebutuhan yang memang harus mengajak anaknya ataupun mengajak bayi tersebut, contohnya dengan imunisasi ataupun kontrol ke dokter ataupun berjemur yang memang di dekat rumah saja. Yang kesembilan, rambut dicukur terus supaya lebat. Masih banyak yang percaya kalau sewaktu bayi sering dicukur, dewasa nanti rambutnya akan lebat. Faktanya secara medis, rambut tipis dan lebat itu tergantung dari genetik orang tuanya, bukan karena membotakinya terus-menerus. Untuk itu tidak perlu mencukur rambut bayi terlalu sering ya bun. Salah-salah bisa menyebabkan kulit kepalanya luka, terus iritasi karena terkena pisau cukur tersebut. Yang ke-10, mencubit hidung bayi supaya mancung. Awas nih ya, hati-hati karena ini dapat berdampak yang sangat fatal. Bayi Anda lahir dengan hidung pesek, kalau sampai sekarang Anda masih mencubitnya dengan tujuan mancung, Anda melakukan hal yang sangat salah. Hidung mancung atau pesek pada bayi disebabkan karena faktor keturunan dari orang tuanya. Mencubit hidung bayi keras-keras atau terlalu sering malah akan membuat ia tidak nyaman karena hidungnya sakit. Jika bunda terus melakukan hal tersebut ataupun mempercayai hal tersebut dan terus melakukan terhadap anak bunda apalagi di usia di bawah 40 hari, maka dapat berdampak hal yang sangat fatal. Contohnya bisa terjadinya sumbatan pada pembuluh darah di hidung, bisa juga terjadinya patah pada tulang di hidung dan yang lainnya, karena anak ataupun bayi di bawah 40 hari itu masih sangat rentang dan tulangnya juga masih itu sangat lunak. Jadi itu sangat-sangat tidak dianjurkan ya bun. Nah, itulah beberapa mitos perawatan bayi baru lahir yang telah kami jelaskan. Sebelum memutuskan gaya merawat bayi atau memberikan asupan gizi pada bayi, sebaiknya bunda konsultasikan dulu ke dokter anak sehingga bunda tidak salah dalam perawatan ataupun penanganan terhadap bayi-bayi bunda. Oke bun, sekian dulu penjelasan dari saya. Untuk bunda semua yang masih ada pertanyaan, silakan dijawab di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan jawab satu persatu atau akan saya buatkan videonya. Sekian dulu bun, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.